Aplikasi penghitungan suara pemilu Sirekap kerap error. Gara-gara kerap errornya Sirekap, publik jadi mempertanyakan keabsahan suara pemilu. Sirekap yang kerap error dinilai bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi jumlah perolehan suara pemilu. Lalu apa solusi KPU? Kita diskusi. Sirekap lagi diomongin sana-sini. Sistem yang diharapkan bisa membantu hasil penghitungan suara justru bikin gaduh. Gara-garanya hasil pemungutan suara di TPS dan data yang ditampilkan di Sirekap berbeda. Belum lagi servernya yang kerap error. Nah, saking sering errornya, KPU minta agar penghitungan suara ditunda sementara waktu. Terus siapa yang bisa menjamin suara kita aman selama masa penundaan itu? Kita diskusi yuk bahas ini. Sirekap adalah aplikasi sistem informasi rekapitulasi yang digunakan oleh KPU untuk menghitung dan merekap hasil suara pemilu 2024. Aplikasi ini mengumpulkan data hasil penghitungan suara dari TPS yang kemudian diolah dan direkap untuk menghasilkan hasil akhir dari pemilu. Nah, masalahnya hasil Sirekap ini tak sesuai dengan formulir C1. Di Depok, selisih hasil Sirekap dengan formulir C1 bisa mencapai 500 sampai 800 suara. KPU Kota Depok pun memeriksa kembali data rekapitulasi suara secara manual. Di Aceh, rekapitulasi suara terganggu karena hasilnya tidak bisa diunggah ke Sirekap. Mau tak mau, proses rekapitulasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Sirekap yang error juga menyebabkan rekapitulasi suara pemilu di Belah Batu Gianyar, Bali dihentikan sementara. KPU Gianyar memerintahkan semua panitia pemilihan kecamatan menghentikan rekapitulasi guna mencegah data di sistem tak sesuai dengan kenyataan. Informasi dari KPU, rekapitulasi di seluruh kecamatan diskor karena ada pembersihan aplikasi Sirekap sampai tanggal 19. 20 rencananya baru akan dimulai lagi rekapitulasi. Padahal Sirekap diciptakan Komisi Pemilihan Umum untuk mempermudah tahap penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu serta menghindari manipulasi suara. Nah, saya coba mengecek aplikasi Sirekap di Play Store dan hasilnya bintang 2 alias banyak sekali review atau ulasan buruk dari pengguna aplikasi ini. Ketua KPU pun juga sempat minta maaf soal kelemahan Sirekap. Kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan hasil konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Saya berdiskusi dengan pakar IT soal ketidaksinkronan Sirekap ini. Katanya sih sistem OCR atau Optical Character Recognition yang digunakan KPU ya memang punya kelemahan. Kesalahan pasti ada, OCR nggak ada yang sempurna. Nah, tetapi juga sebenarnya ketidaksempurnaan OCR ini bisa ditekan 50% atau ditekan 75%. Caranya bagaimana? Ya kita lihat, ada cara perhitungan Sirekap yang total suara 220. Ada 3 paslon. Salah satu paslon ada yang suaranya 600. Ya kan nggak logis dong. Masa suara salah satu paslon bisa lebih besar dari total suara gitu loh. Nah, harusnya di dalam program Sirekap itu hal-hal simpel seperti ini dilakukan gitu loh. Jadi waktu orang masukin 600, total suara 220 gitu. Nggak bisa, salah ini. Nah, jadi mereka bisa benerin. Nah, gara-gara kontroversi Sirekap ini, publik jadi mempertanyakan keabsahan suara pemilu. Sirekap yang kerap error dinilai bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi jumlah perolehan suara pemilu. Lalu apa solusinya? Akibat permasalahan-permasalahan Sirekap, itu ada kuatnya narasi soal delegitimasi proses dan hasil pemilu, gitu ya. Jadi seolah-olah informasi di publik karena Sirekapnya tidak benar, banyak kesalahan, diduga itu merupakan bagian dari kecurangan. Nah, ini berdampak pada delegitimasi hasil. Narasi delegitimasi hasil pemilu itu menguat di
berbagai macam platform media sosial, dan dari sebagian besar platform media sosial yang kalau kita lihat dari datanya Drone Emprit, sebagian besar itu sentimennya negatif. Dan itu angkanya sangat tinggi. Nah ini kan jadi problem baru sebetulnya. Gimana mungkin penggunaan Sirekap yang tadinya merupakan alat bantu untuk mempercepat data yang disampaikan dari KPPS kepada publik gitu ya, bukannya meyakinkan atau menjadi bagian transparansi kepada pemilih, tapi justru malah jadi persoalan baru. Menurut Perludem, kalau KPU tidak segera memperbaiki dan malah justru memilih menutup sementara rekapitulasi, kepercayaan publik yang jadi taruhan. Iya, kalau KPU tidak segera memperbaiki ya, atau malah justru menutup aplikasi Sirekap, justru ini pertama malah kemunduran. Jadi memang salah satu cara terbaik bagi KPU untuk meyakinkan publik gitu ya, bahwa pemilunya berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, memang Sirekap hanya sebagai alat bantu, perbaiki Sirekapnya gitu. Jadi jangan justru itu ditutup-tutupi, tidak direspon, potensi publik akan kecewa, menguatnya narasi soal delegitimasi dan dugaan dari publik KPU atau pemilu 2024 curang, tentu itu akan terjadi. Jadi KPU perlu sesegera mungkin menyampaikan klarifikasi, informasi, perbaikan yang dilakukan kepada publik. Kita kan masih ada waktu ya, selama proses rekapitulasi hasil, KPU ada waktu 35 hari sebelum menetapkan suara sah secara nasional. Data Sirekap memang bukan data resmi hasil pemilu, tapi hal-hal kecil yang bikin salah paham kayak gini, baiknya segera cari solusi agar tak menimbulkan polemik di ruang publik. Saya Dana Paramita, terima kasih sudah diskusi. Saudara, pasangan Prabowo Gibran unggul dalam hasil hitung suara sementara berdasarkan data real count KPU di Pilpres 2024. Perolehan suara real count KPU sudah mencapai 72,01%. Berdasarkan data real count KPU pada 20 Februari 2024 hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih unggul dengan 58,62% suara. Selanjutnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 24,27% suara dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 17,11% suara. Perolehan suara berdasarkan data 592.825 TPS dari total 823.236 TPS atau setara dengan 72,01%.